Masyarakat umum biasanya mengenal debus sebagai atraksi yang menyeramkan dan juga sadis. Hal ini karena para pemain debus menyayat diri mereka sendiri dengan parang, mengunyah pecahan beling atau kaca, bahkan terjun ke dalam bola api, tetapi tidak ada sedikit luka pada bagian tubuh mereka. Debus sendiri merupakan kesenian tradisional yang terdapat di Provinsi Banten dan menampilkan atraksi kekebalan tubuh manusia dari berbagai macam benda tajam. Kata debus sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah senjata tajam. Dalam atraksi debus tidak hanya menampilkan mengenai kekebalan tubuh saja, tapi juga ada seni tari dan suara, serta kebatinan bernuansa magis. Namun ternyata debus ini juga merupakan media yang dipakai oleh ulama setempat untuk menyebarkan agama Islam pada zaman dahulu. Untuk bisa menguasai ilmu debus, seseorang harus memiliki komitmen dan keyakinan yang tinggi dalam berlatih. Kesenian debus sendiri bermula sejak abad ke-16, yaitu pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin dari Banten. Debus mulai dikenal masyarakat Banten sebagai salah satu cara penyebaran agama Islam oleh Nuruddin Ar-Raniri, yang merupakan salah seorang tokoh muslim dari Tarikat Al-Rifaiyah, dengan menunjukkan kekuatan dengan melukai diri, sambil membaca doa-doa dari kitab suci Al-Quran sebagai upaya memohon keselamatan. Kemudian pada pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, debus digunakan sebagai media memompa semangat rakyat Banten dalam menghadapi penjajahan Belanda. Kesenian debus sempat menghilang seiring dengan melemahnya Kesultanan Banten yang berada di bawah kekuasaan Sultan Rafiuddin. Lalu pada tahun 1960, kesenian debus kembali muncul dan menjadi sarana hiburan hingga saat ini. Ada juga yang menyebutkan bahwa debus berasal dari daerah Timur Tengah, yaitu bernama Al-Mahdad, yang memiliki beberapa kemiripan. Namun, saat ini anggota kelompok kesenian Al-Mahdad memang tidak sebanyak anggota kelompok kesenian debus. Jika mendengar debus pasti sangat identik dengan silat. Hal itu karena kesenian debus dihidupkan dan dikembangkan kembali di paguron atau padepokan atau bahkan sanggar silat. Namun, tidak setiap paguron atau padepokan menggarap kesenian debus. Debus sendiri merupakan salah satu tahapan tertentu dalam beraktivitas bersilat. Setiap pemain debus pasti pesilat, namun tidak semua pesilat adalah pemain debus. Setiap padepokan atau sanggar silat pasti menginduk pada satu aliran silat tertentu. Dan saat ini setidaknya ada 3 aliran silat yang cukup besar di wilayah Banten, yaitu aliran Cimande, Bandrong, dan juga Terumbu. Aliran silat ini yang mewarnai karakteristik kesenian debus yang dimiliki oleh sanggar silat. Biasanya pemain debus bisa mengenali karakteristik debus Cimande, debus Bandrong, atau debus Terumbu. Sebuah sanggar debus biasanya dipimpin oleh guru besar atau syekh yang membawahi sekitar 20 pemain debus, termasuk pemain atraksi dan penabuh nayaga. Atraksinya sendiri untuk menarik perhatian para penonton. Orang yang melakukan atraksi debus akan menggunakan beberapa perlengkapan yang juga bisa menjadi penunjang atraksi mereka, seperti busana pemain, peralatan kesenian, dan peralatan aksi debus sendiri. Dalam melakukan atraksi debus, biasanya pemain akan menggunakan busana khas dari debus. Busana pemain debus terdiri dari lomar atau ikat kepala, baju kampret, dan juga celana pangsi. Selain menggunakan busana tersebut, pemain debus juga menggunakan peralatan kesenian. Ada 2 jenis peralatan kesenian yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan debus, yaitu kendang, trompet, kancil atau gong, kendang kemprang, kendang gendur, dan juga kulantar. Peralatan kesenian patingtung yang digunakan untuk mengiringi debus terumbu dan juga debus bandrong terdiri dari 1 kendang besar, 2 kendang kecil, gong kecil, dan lain sebagainya. Beberapa ada juga yang merupakan gabungan kendang penca dan juga rebana. Kemudian peralatan debus biasanya peralatan yang digunakan disesuaikan dengan jenis debus yang akan ditampilkan, pecahan kaca, bara api, dan juga lain sebagainya. Jika kita bicara jenis atraksi debus sangatlah banyak, namun ada beberapa jenis atraksi yang biasa dipertontonkan seperti menusuk perut dengan tombak atau senjata tajam lainnya tanpa terluka. Dan biasanya debus dipertunjukkan sebagai pelengkap upacara adat atau hiburan masyarakat. Pertunjukan ini idealnya dilaksanakan di lapangan terbuka agar pemain dapat leluasa melakukan atraksinya. Sebelum memulai pertunjukan, syekh atau guru besar akan melakukan ritual khusus yang bertujuan untuk meminta pertolongan pada Tuhan agar pertunjukan debus dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga para pemain melakukan persiapan dan pengecekan pada peralatan arena pertunjukan mereka.
Setelah selesai, rangkaian acara atraksi akan diakhiri dengan permainan alat-alat musik ketabuhan. Nilai kerjasama akan terpancarkan dari usaha pemain-pemain debus. Mereka bersama-sama untuk bekerja sama agar bisa menampilkan yang terbaik kepada para penonton. Selain itu, kerja keras untuk bisa memainkan debus juga terlihat dari usaha mereka yang selalu berlatih terus-menerus sambil menjalankan syarat-syarat dan beberapa pantangan tertentu agar ilmu debusnya sempurna. Nilai religius tercermin dari atraksi debus hal ini karena doa-doa yang dipanjatkan oleh para pemain. Doa-doa ini dibacakan dengan tujuan agar para pemain debus selalu dilindungi dan mendapat keselamatan dari Allah selama berlangsungnya atraksi debus tersebut. Hal yang dilakukan agar pemain debus tidak terluka, yaitu ketika saat atraksi penyayatan tubuh menggunakan senjata tajam atau penusukan senjata. Seseorang yang melakukan debus akan mengucapkan mantra-mantra agar tubuhnya kebal dari senjata tajam tersebut. Namun, jika seseorang pemain debus mengalami kecelakaan atau terluka pada saat atraksinya, maka seorang syekh akan menyembuhkannya dengan mengusap bagian tubuh yang terluka disertai pembacaan mantra. Kemudian, luka tersebut akan sembuh dalam waktu seketika. Dan dalam atraksi debus ada beberapa campuran dari tradisi di Indonesia, baik Islam maupun lokal. Bacaan-bacaan yang dilantunkan dalam rangkaian atraksi merupakan bacaan yang berbahasa Arab yang berasal dari tradisi Islam dan juga bacaan yang berbahasa Jawa maupun Sunda. Dalam praktek debus ada istilah jangjawokan, yaitu merupakan bacaan yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa apabila diramalkan atau diamalkan dengan penuh kesungguhan dan diikuti segala ketentuannya. Dan menurut bahasa, jangjawokan berbeda dengan wirid yang menggunakan bahasa Arab. Jangjawokan biasanya menggunakan bahasa Jawa atau Sunda. Hal itu yang membuat seringkali tidak dapat dipahami sekalipun oleh orang yang mengamalkannya. Di setiap permainan, kesenian debus pasti selalu diiringi oleh alunan musik tradisional yang bernama waditra. Musik ini memiliki fungsi sebagai atraksi permainan. Alunan musik yang dimainkan juga disesuaikan dengan atraksi yang sedang berlangsung saat itu. Pemain musik biasanya berjumlah 5 orang atau dapat disesuaikan dengan alat musik yang digunakan dalam pertunjukan tersebut. Alat musik yang dipakai biasanya adalah peralatan musik tradisional Banten. Dan setelah pencaksilat ditetapkan sebagai warisan tak berbenda oleh UNESCO, kini Indonesia berusaha untuk membuat debus juga diakui di kancah internasional. Tujuannya adalah menyatukan persepsi bersama antara penggiat debus di Indonesia. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.